7 April 2023 hari ini, hari bangkitnya US dollar. US dollar kembali bangkit setelah terpuruk selama 1 bulan sejak awal Maret, sejak terjadinya krisis perbankan di Amerika Serikat yang menelan korban 3 bank dan juga merembet ke Eropa, Credit Suisse, yang membuat narasi yang berkembang di pasar, membuat ekspektasi. Pelaku pasar membuat opini yang sangat bertolak belakang. Opini yang, narasi yang membuat ekspektasi yang berlebihan bahwa US dollar harus melemah karena Federal Reserve akan tidak mungkin lagi karena ketakutan dengan krisis perbankan yang terjadi. Amerika masuk ke dalam resesi, jadi the Fed akan kembali menerapkan suku bunga tetap, bahkan memangkas suku bunga di bulan Mei 2023 ini. Itulah narasi dan opini yang berkembang yang membuat US dollar jatuh terpuruk terhadap mata uang yang lain dan terhadap komoditi-komoditi di dunia. Emas dengan ketidakpastian, yang keluar data-data ekonomi dari Amerika Serikat, rentetan data sejak awal Maret sampai dengan April kemarin masih tetap data yang menunjukkan data-data indikator ekonomi yang mulai data tenaga kerja, data PMI manufacture, PMI sektor jasa, trade balance juga yang defisit, impornya lebih besar daripada ekspornya, yang sedikit melambat dari bulan-bulan kemarin, data PMI yang melambat, kontraksi, data-data semuanya itu membuat US dollar makin melemah terus selama 1 bulan ini. Karena narasi yang berkembang juga yang mengatakan bahwa the Fed pangkas suku bunga nanti di Mei 2023, bahkan di akhir tahun 2023 kemungkinan akan menerapkan suku bunga rendah dan mungkin Mei minimal suku bunga tetap. Itulah narasi, itulah opini, itulah ekspektasi pasar yang selama ini berkembang yang membuat US dollar terpuruk hanya karena sentimen itu. US dollar hanya terpuruk karena sentimen-sentimen yang dibangun, narasi yang dibangun itu, ekspektasi yang dibangun itu. Pada hari ini tanggal 7 April, sejak kemarin di market US sudah menunjukkan bahwa pembalikan arah. Indeks US dollar kembali menguat di 102. Siang ini sudah nyampe ke 102. Setelah tidak menembus level terendahnya di 101.89. Maka dipastikan sejak hari ini sampai dengan bulan Mei, US dollar akan sangat-sangat menguat. Jangan sampai US dollar menuju titik tertinggi tahun lalu di 114 indeks US dollarnya, maka krisis akan terjadi. Krisis ekonomi, krisis finansial global, krisis keuangan global itu akan terjadi antara April dan Mei. Akhir April ini sudah terjadi guncangan yang sangat besar karena US dollar menguat kembali. Harga emas dunia yang sudah rally, yang sudah menembus 2031 kemarin di market Amerika, itu adalah tanda yang terakhir. Market Eropa menuju Amerika, 2031 US dollar per troy ounce untuk tahun ini sudah sangat tinggi terakhir, dan hari ini kemungkinan harga gold dunia akan jebol 2000 US dollar per troy ounce dan trennya akan menurun menuju ke 1.800 US dollar per troy ounce. Jadi Anda euforia emas, rally emas selesai tanggal 7 April 2023 ini. Harga emas di Indonesia di Pegadaian yang lagi naik-naiknya, ini sudah harga yang puncak. Besok sampai Lebaran harganya sudah kembali menurun. Harga logam mulia antam
kesempatan Anda harus jual posisi, jangan Anda beli lagi. Jika Anda beli lagi, bulan April atau Mei resesi Amerika terjadi, akan terjadi krisis keuangan global terbesar sepanjang sejarah, maka semua market yang berisiko, saham atau kripto Bitcoin itu akan jatuh dalam semuanya. Wall Street akan anjlok. Indeks harga saham Bursa Efek Indonesia juga akan anjlok tajam. Akhir tahun di 3.588. Yang selalu saya katakan dari tahun lalu, ya, menuju ke harga itu, ya, potensi besar terjadi, ya, harus terjadi. Maka harga emas juga akan ikut terjun bebas juga. Karena yang narasi yang mereka bangun selama ini, ya, itu investor besar sudah memborong emas, memborong saham, itu di sekitar bulan Oktober November 2022. Dan mereka membangun narasi itu supaya mereka mendapatkan cuan. Dan mereka sudah dapat cuan banyak di emas, dan mereka sudah jual posisi mereka. Anda baru kaget beli. Ya, Anda banyak sekali yang membeli di harga-harga tinggi, ya. Emas, bahkan Wall Street, bursa saham, Dow Jones, Nasdaq, indeks harga saham gabungan masih aja beli. Yang saya selalu katakan bahwa jangan beli saham, tapi Anda masih aja beli. Anda sudah kemakan narasi. Anda sudah kemakan opini bahwa The Fed akan pangkat suku bunga atau The Fed akan menerapkan suku bunga tetap di bulan Mei dan seterusnya, dan akhir tahun akan menurunkan suku bunga. Anda sudah kemakan ekspektasi mereka. Anda sudah kemakan narasi mereka, Anda sudah kemakan opini mereka. Opini yang membuat Anda 1 meter menuju jurang kehancuran. Anda masuk ke dalam jurang. Maka kalau Anda percaya mereka, Anda tidak percaya dengan channel YouTube ini, maka yang Anda dapatkan adalah nangis, ratapan tangis, air mata darah. Kalau Anda percaya dengan channel ini, maka Anda selamat dari ratapan tangis air mata darah nanti. Karena setiap mau terjadi kejadian besar, opini dibangun supaya Anda membeli barang mereka. Maupun di Bitcoin, kripto, Anda telah membeli barang mereka yang mereka jual. Siap-siap Anda menangis air mata darah. Di saham, di Wall Street, bahkan di Bursa Efek Indonesia. Anda tidak percaya dengan channel YouTube ini, silahkan Anda menyaksikan apa yang terjadi. Bahwa kehancuran itu sudah tidak akan lama lagi. Selalu saya bersuara terus. Tetapi fund manager besar, bandar besar tetap mengangkat. Karena mereka belum cukup untuk menjualnya. Belum banyak yang menadak barang mereka. Jadi tetap US dollar dibikin lemah. Dengan narasi yang tidak masuk akal. Ya, kita bicara yang sederhana aja, pakai logika. Logika berpikir, ya. Tidak usah bicara yang tingkat-tingkat tinggi, ya. Tidak usah, itu profesor pun juga tidak tahu. Yang sederhana aja. Tujuan dari Bank Sentral Amerika, The Fed, ya, sudah berulang kali Jerome Powell, ya, Chairman The Fed, sudah mengatakan bahwa Amerika Serikat target menurunkan inflasi. Amerika Serikat hidup di dalam inflasi yang normal. Target mereka adalah di angka 2%. Tidak usah kita bicarakan tentang negara-negara lain. Tapi rata-rata di dunia antara 2-3%. Amerika Serikat punya target. Jerome Powell berulang kali mengatakan bahwa akan menurunkan inflasi ke level 2%. Target normal. Nah, supaya Anda tahu bahwa inflasi terakhir yang diumumkan untuk bulan Februari itu di angka pas 6%. Jadi 6% ke 2% itu masih jauh, ada selisih 4%, jauh sekali. Ya. 3 kali lipat, ya, ke 2%, ya. Hitung-hitungannya begitu. Apakah dengan angka yang sudah sekarang ini, ya, ini bulan Maret akan dilaporkan nanti, ya, di pertengahan di bulan April ini, walaupun sudah turun 5% pun, tapi masih jauh dari 2%. Apakah dengan angka itu berarti The Fed tidak naikin suku bunga lagi minimalnya? Atau
menurunkan suku bunga, sedangkan target mereka aja 2%. Jadi itulah yang saya mau kasih tahu ke Anda. Anda disesatkan. Ya, ekspektasi menyesatkan, berlebihan. Yang beredar ini, yang membuat Anda euforia, rally terus beli emas, beli saham. Karena termakan opini itu. Nah, ini yang sangat meracuni, menyesatkan, yaitu opini yang di luar logika, berdasarkan sentimen emosional, itu hanya sementara. Jadi ya saudara, ya tunggu aja, kita tarik ulur, borong terus. Nanti data keluar yang ditunggu besok, pelaku pasar tentang non-farm payroll, sudah disurvei oleh Reuters bahwa ada penambahan tenaga kerja. Angka penambahan tenaga kerja itu bertambah dari bulan lalu 311.000, ada penambahan 240.000. Maka disitulah kehancuran pasar. Jadi Anda itu seperti ditarik dulu, itu ditarik ulur, ya, udah di loss, terus ditarik. Jadi Anda yang beli itu siap-siap Anda itu di besok sampai minggu-minggu sebelumnya, karena sentimen dari non-farm payroll itu selama 1 bulan, men. US dollar akan menguat terus. Inilah yang saya mau kasih tahu ke Anda. Hanya channel ini yang berbeda dengan seluruh dunia. 99%, 98% di dunia punya opini yang sama, mengarah ke US dollar harus menurun, harus melemah. Bitcoin naik, ya, kripto naik yang kagak jelas, ya. Terus saham naik, emas naik, oil naik. Cuman di sini saja. Yang setia, US dollar harus menguat, semuanya harus jatuh. Kenapa saya selalu setia menyuarakan ini? Karena apa? Karena inilah yang paling benar yang saya katakan kepada Anda. Sejujurnya inilah yang masuk akal, yang sesuai dengan teori ekonomi. Di mana inflasi masih tinggi, suku bunga masih tinggi juga. Tidak mungkin yang berlawanan itu naik. Aset berisiko naik, Bitcoin masih naik, saham masih naik, emas masih naik, oil naik. Itu membuat inflasi. Oil, emas naik, inflasi. Berarti inflasi itu masih tinggi. Terus kalau inflasi itu masih punya potensi masih tinggi, kok bisa-bisanya itu loh, nggak masuk akal, lucu. Anda kok percaya lagi dengan mereka bahwa The Fed akan menerapkan suku bunga tetap, bahkan akan pangkas suku bunga. Ini nggak masuk logika. Coba deh, mikir dong. Anda pintar kagak? Sekolah kagak? Logika di mana? Inflasi masih tinggi, belum sampai 2%. Berulang kali dari mulut Jerome Powell katakan 2% loh. Coba Anda cek. Lah ini inflasinya udah 2% belum? Itu logika saja. Lucu, saya bingung ini. Selalu narasi di seluruh dunia mengatakan itu. Yang beda sekali dengan channel ini. Semua mengatakan bahwa The Fed akan pangkas suku bunga. The Fed akan menerapkan suku bunga tetap. Hei, inflasi masih tinggi. 5% itu belum terlalu tinggi suku bunganya. Karena inflasi masih tinggi. Coba berpikirlah yang logis. Jangan pakai hati, jangan baperan emosional, tetapi logis berpikir, pakai hitung-hitungan. Saya bicara tidak usah pakai data yang berlebihan, Anda jadi bingung sendiri. Pakai logika sederhana supaya Anda ngerti. Inflasi itu masih 6% kemarin dilaporkan untuk bulan sebelumnya, bulan Februari. Ya, inflasi masih 6%. Targetnya 2%. Nah, itu logika tuh. Coba Anda pikir yang matang, jangan terlalu. Jadi orang itu ya jangan emosional, ya. Berdasarkan opini yang banyak di pasar. Jadi Anda berpikir berdasarkan opini yang banyak di pasar, Anda disesatkan. Supaya Anda tahu bahwa jangan Anda senang BlackRock, ya fund manager besar itu memborong saham. Emang mereka membeli saham untuk selama-lamanya?
Mereka hanya mencari keuntungan. Nah, sekarang ini mereka sudah mendapatkan keuntungan di Bitcoin, di saham, di emas. Emas mau sampai 2000. Mimpi kali emas 2000. Orang mau resesi kok emas 2000. Uang dari mana lo? Orang likuiditas sudah berkurang kok. Mau ditekan, logika nggak masuk ya. Anda tuh terlalu emosional di pasar. Logika. Suku bunga sudah dikerek tinggi. Bank-bank sudah kena krisis ya. Bank-bank itu udah krisis. Ya, sudah bangkrut 3. Ini masih ada rentetan banyak yang belum laporin. Belum kelihatan saja kebangkrutan mereka. Nanti akan bangkrut. Semua itu dibuat supaya dunia menuju resesi. Bagaimana ceritanya Anda percaya sama Robert Kiyosaki? Saya kasih tahu aja, dia influencer beli emas, beli Bitcoin. Ya karena dia sudah beli emas dan Bitcoin. Bagaimana supaya dia bisa untung? Dia bangunlah narasi itu. Tolong jangan polos-polos. Channel ini Anda tidak suka, tidak banyak yang nonton, banyak yang membenci channel ini. Karena channel ini menyuarakan yang sebenarnya. Apa adanya karena ingin menyelamatkan Anda sebenarnya. Tapi Anda tidak mengerti. Anda yang ingin mau diselamatkan, tapi logika Anda tuh nggak masuk. Anda terlalu percaya dengan yang gelar, titelnya banyak di belakang yang bicara. Karena bagi Anda itu yang benar. Padahal itu anak SD juga bisa bicara kayak begitu. Itu gampang sekali bicara kayak begitu. Mengikuti pasar. Yang sudah terjadi ditambah-tambahin lagi. Kalau sudah bank-bank sudah bangkrut, mungkin The Fed pikir sudah terjadi mau jadi resesi, jadi suku bunga tidak naik. Lah inflasi masih naik. Ntar besok ini kalau November diumumin besok Jumat tanggal berapa ya? 8. Ini hari ini tanggal 6 April 2023. Besok tanggal 7 April diumumkan. Terus angkat November-nya bertambah. Apakah itu inflasi menurun? Nanti data inflasi naik, harga minyak naik. Sekarang. Terus The Fed turunin suku bunga. Belum selesai pekerjaannya. Terus The Fed menaruhkan suku bunga tetap, sedangkan bank-bank Eropa, Australia, itu lagi naikin suku bunga loh. European Central Bank, Australia, RBS, Bank of England, sedangkan Amerika Serikat bukan tetap. Logika. Jadi Amerika Serikat, The Fed tetap akan menaikkan suku bunga. Ya minimal 25 basis point. Tetapi ingat hati-hati. Chairman The Fed, Jerome Powell sudah pernah mengatakan bahwa jika inflasi tidak kunjung selesai, saya akan menaikkan suku bunga yang belum pernah sebelumnya saya naikkan. Yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah terjadi. Jadi 0,25 basis point, 25 basis point sering dilakukan, 50 basis point sering dilakukan, 75 basis point sudah dilakukan 2 kali di tahun lalu. Dan yang belum adalah 100 basis point atau 1%. Jadi hati-hati saja. Beli saham aja nggak apa-apa, beli Bitcoin saja, beli emas saja nggak apa-apa. Tetapi kalau dia sudah diam-diam dia umumkan naikin 100 basis point, maka akan terjadi ratapan tangis air mata darah. Dalam sekejap turunnya luar biasa. Bisa IHSG bisa 10%, The Wall Street bisa 5-6%. Jangan sampai itu terjadi. Tetapi itu pasti terjadi karena sejarah selalu mengulang saja. Setiap kalau mau suku bunga mau turun, ya saya kasih tahu rahasianya, harus ada makan korban. Kan korban belum ada, kok suku bunga jadi turun, logika. Jadi Andalah yang membeli-beli itu yang akan siap jadi korban supaya suku bunga turun. Begitulah logika. Logika yang masuk akalnya seperti ini. Karena dari sejarah setiap suku bunga itu rendah, turun, dipangkas, itu selalu ada korban, dan itu sejarah berulang terus. Saya ulangi lagi statement saya, ya, bahwa di dunia ini tidak ada hal yang baru. Ini sudah saya sering ulang-ulang dalam video saya. Dalam dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak ada hal yang baru. Yang ada hanya pengulangan sejarah saja.
Jadi itulah yang terjadi, pengulangan-pengulangan sejarah saja. Jadi bersiaplah sekarang, bangkit, US dollar kembali bangkit, ya. Jadi berhati-hati Anda kalau Anda masih percaya dengan yang opini yang paling 99% di pasar, ya silakan Anda. Saya cuma hadir di sini memberikan opini yang berimbang. Jadi semua kembali keputusan di tangan Anda. Anda tinggal melihat siapakah yang paling relevan, siapakah yang paling benar di sini. Kalau saya tidak benar, tidak usah lagi Anda melihat channel YouTube saya, Anda abaikan, Anda buang. Tapi kalau saya ini punya channel YouTube yang nanti benar, maka Anda sudah pastilah, ya Anda lihat tahu sendirilah. Kalau saya tidak benar, tidak usah nonton. Tinggalkan channel YouTube ini. Kita buktikan nanti. US dollar menguat atau US dollar melemah terus. Buktikan nanti apa yang saya katakan ini benar atau tidak. Dan The Fed tetap akan menerapkan suku bunga tinggi terus karena inflasi masih tinggi. Nah, selalu saya kasih tahu, di balik semua ini ada peluang yang sangat luar biasa. Peluang sangat fantastis. Karena Anda tidak, kalau suku bunga akan tinggi dan dunia akan dibuat resesi terjadi global, maka Anda tidak bisa transaksi atau trading di aset-aset berisiko seperti saham atau kripto, Bitcoin kagak jelas itu, sampah itu, racun tikus kodrat itu. Nah, peluangnya adalah hanya satu, di futures market. Hanya di futures market lah peluang terbesar Anda. Saya kasih tahu, jangan sia-siakan itu. Yang sudah trading di tempat lain juga, jangan trading di broker-broker, perusahaan broker yang tidak ada izin dari Bapepti, yang tidak berlisensi dengan pemerintah, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, yang sudah lisensi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapepti aja masih rawan masalah. Apalagi yang tidak. Ini sejujurnya saya katakan, yang sudah lisensi, yang sudah diawasi saja masih rawan. Apalagi yang tidak diawasi pemerintah, yang dari dunia antar berantai, yang Anda hanya trading melalui email, ya, melalui website, ya, dunia maya. Anda tidak kenal itu orangnya siapa, yang punya siapa. Dunia maya, nggak jelas. Pokoknya ada, tiba-tiba Anda dibalas email, begitu aja, orangnya nggak tahu. Nah, pada saat nanti, masalahnya adalah pada saat Anda withdraw, Anda penarikan dana, mereka tidak memberikan dana kepada Anda. Kalau uang kecil 10-20, ya 10 juta, pasti diberikan. Tapi kalau Anda 100 juta ke atas, maaf ya, ngapain kasih lu aja gue gak tahu, lu juga gak tahu gue di mana, ngapain gue kasih uang ke lu, mending gue kabur aja bawa duit lu. Begitulah logika dia. Ya. Jadi kasihan Anda, ya. Sangat kasihan kalau Anda itu masih aja trading di broker-broker yang kagak jelas. Walaupun Anda sedang, Anda komisi kecil, Anda untung banyak, tetapi Anda tidak dibayar. Karena pada saat nanti kondisi resesi, suku bunga makin tinggi, krisis likuiditas terjadi. Cari uang itu susah, bisnis susah. Ngapain kita bayar lu, mending kita kabur. Itu solusinya. Jadi kasihan Anda. Jadi logika ya saya kasih tahu, terserah Anda. Ini kan saya cuma memberikan ini berdasarkan pengalaman yang saya alami dan teman-teman saya. Karena saya bukan baru di dunia futures ini. Dari tahun 1998. Anda yang milenial baru lahir. Saya sudah bekerja. Jadi saya hanya berbagi pengalaman Anda. Tidak usah percaya kalau tidak mau percaya, ya, urusan Anda, ya. Yang penting saya sudah memberitahu kepada Anda. Oke. Nah, bagi Anda yang belum tahu tentang futures, tapi ingin mendapatkan peluang yang saya beritahu ini, bahwa peluangnya luar biasa di saat kondisi begini hanya ada di futures. Luar biasa. Nah, hubungi saya di email saya ada di deskripsi di bawah video ini. Hubungi saya dan saya akan jelasin kepada Anda peluang-peluang itu. Nah, bagi Anda punya idle money 100 miliar, mendingan Anda di futures market. Hubungi saya di email di bawah ini, ya. Karena saya akan memberitahu Anda bahwa
di tempat lain, saya tidak menjamin karena resesi besar di dunia akan terjadi. Dampaknya juga nanti ke Indonesia kita. Jadi segera Anda email saya. Bagi Anda yang ya sebaiknya yang duit banyak saja yang email. Yang tidak ada duit mendingan nggak usah email lah, susah ya. 100 miliar Anda email saya. Tidak ada 100 miliar, jangan email saya. Sukses untuk Anda.